Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya talaba nahnu naltaqi marra ukhra wa insyaallah hadzal yaum nahnu liqa as-sadis asyar, ya, liqa nihai, ya, liqa nihai li'annana al-an fi al-liqa as-sadis asyar wa qabla taqdim munaqasha min qibali talaba, yani munaqasha an-nataj tahlil maqal al-bakhsiyah min at-tawriyat. Ahya nabda awalan liqa'ana bi qira'atil Qur'an alladzina sholiha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, baik, al-an ufaddil man huna, yani Nabila Naili Alfiyah Tuma Muhammad Al-Farabiyah. Bella sudah, ya. Fadhal man fi daur al-awal Nabila atau Alfi atau Muhammad Al-Farabi. Wa arju ahada minkum ra'isal jalsah. Yakni laisa sahibul maqala, ya. Rubama Himatul Azimah. Himatul Azimah kuni ra'isatul jalsah. Aina hima? Nah, Ustaz. Ini ra'isatul jalsah, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah minggu ini menjadi pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah metode penelitian. Insya Allah hari ini ada 3 presentator, yaitu Muhammad Al-Farabi, Alfi Maufirotunisa, dan Nabila Nailil Amalia. Kepada yang bertugas presentasi, dipersilahkan. Siapa yang pertama? Mbak Nabila. Monggo yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya, hasil review artikel saya, yaitu di Cinta 3. Bentar, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, ya? Ya, Sampun. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil review artikel, yaitu dengan judul penggunaan media Kahoot sebagai media pembelajaran Maharo Kitabah, khusus Imla, bahasa Arab. Nah, artikel ini yaitu dipublish di Jurnal Lisanan Arabia Cinta 3, volume 4, nomor 2 tahun 2020. Artikel ini terdiri dari 20 halaman, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang pertama, poin pertama yaitu kelengkapan dan kedalaman abstrak. Jadi abstrak di sini kalau saya lihat di template-nya Lisanan Arabia, abstrak itu termuat dari 100 sampai 150 kata. Nah, jurnal ini terdiri dari 128 kata. Seperti itu. Kemudian
bisa kita lihat 8 garis di awal itu menunjukkan masalah yang terjadi di lapangan. Namun, reviewers merasa pemilihan diksi katanya itu kurang cocok karena terlalu bertele-tele dalam menulis gagasan. Kemudian tidak sesuai yang ketiga, yaitu komponen dari abstrak tidak lengkap. Kenapa? Karena abstrak 128 kata ini bertele-tele. Tujuan penelitian itu ada di garis yang ke-8, kemudian metodenya yang digunakan deskriptif kualitatif, tapi hasilnya itu tidak muncul di sini. Tidak di abstrak tidak muncul. Jadi orang baca abstrak itu masih bingung. Jadi penelitian ini kemana dan bagaimana itu masih bingung. Kemudian poin yang keempat, kurang sinkronisasi dalam poin kata kunci. Kenapa? Karena di judul itu hanya pengaruh media Kahoot sebagai pengaruh Kahoot dalam pembelajaran sebagai media dalam pembelajaran Maharot Kitabah di era industri 4.0. Tapi tiba-tiba di kata kunci muncul Pondok Nurul Huda Malang. Loh, akhirnya kan reviewers ini merasa loh, kenapa kok ada Pondok Nurul Huda Malang gitu. Apa nggak sebaiknya juga ditulis di judul, karena di abstrak pun tidak ada, tiba-tiba muncul keterampilan menulis untuk kelas 1 diniyah masih sering ditemukan santri melakukan kesalahan dalam penulisan. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan, kenapa kelas 1 diniyah ternyata kata kuncinya Pondok Nurul Huda Malang, seperti itu. Kemudian pendahuluan dan batasan permasalahan. Nah, pendahuluan di sini kan jurnalnya 20 halaman, pendahuluannya itu 5 halaman sendiri. Jadi terlalu panjang karena sangat bertele-tele seperti itu, tidak langsung pada intinya. Jadi kemudian yang poin kedua, kurang kesinambungan antar paragraf. Kenapa? Karena biasanya jumlah kata per paragraf itu termuat 150 kata lah maksimal. Tapi di artikel ini tidak sinkron, ada yang cuma termuat 97 kata, ada yang sampai 170 kata, itu dalam satu paragraf. Nah, ini dalam 5 halaman. Jadi sangat tidak pas menurut reviewers seperti itu. Kemudian sebaiknya kan dalam per paragraf itu terdapat satu ide pokok dalam setiap paragraf. Namun di jurnal ini, di artikel ini belum muncul seperti itu. Jadi kadang di setiap paragraf yang saya baca itu hanya bertele-tele kejadian yang untuk menyingkronkan ke kata-kata selanjutnya itu tidak sinkron seperti itu. Kemudian fakta sosial, fakta teoritis, tujuan penelitian, studi terdahulu, dan urgensi tema di sini itu dibahas kurang pas seperti itu. Jadi masih bertanya-tanya, ini arah tujuannya kemana gitu. Jadi belum terrinci di pendahuluannya. Terus poin C, menurut reviewers ada mungkin kesalahpahaman dalam penggunaan istilah. Jadi bisa dilihat di gambar yang atas, di situ di Pondok Nurul Huda Salafiyah Syafi'iyah merupakan pondok salaf yang mana santri membolehkan membawa HP dan laptop. Maka ini membuat pemahaman yang berbeda bagi pembaca. Loh, kenapa? Kan biasanya pondok salaf itu identik dengan kitab kuning, peraturan yang masih dengan sangat tradisional, tapi di sini kok membolehkan bawa HP dan laptop, tapi dengan memakai kata salaf seperti itu. Apa tidak sebaiknya semi modern karena masih dibolehkan membawa HP dan laptop seperti itu. Ini menurut reviewers ada kesalahpahaman atau ketipuan dalam penggunaan istilah. Kemudian ada kalimat mengganjal dalam kata di paragraf halaman terakhir. Jadi dalam paragraf terakhir halaman kelima pendahuluan itu ada yang mengganjal dalam benak reviewers karena di screenshot yang selanjutnya di bawahnya itu adalah penelitian ini untuk menjawab beberapa persoalan yang belum terpecahkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Tapi di judul yang ditulis adalah keterampilan menulis atau kitabah.
Nah, di sini kenapa kok muncul beberapa persoalan yang belum terpecahkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak? Apa hubungannya? Gitu. Kemudian kata selanjutnya, proses pembelajaran Maharul Kitabah Imla diharapkan bisa tercapai dengan maksimal. Jadi ini sangat membuat ganjal bagi reviewers. Maksudnya ini apa gitu. Kemudian, tapi poin plusnya di pendahuluan ini sudah banyak referensi yang digunakan dalam latar belakang. Jadi sudah ada sekitar 15 atau 12 referensi yang sudah digunakan dalam 15 referensi dalam pendahuluan ini, seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu kejelasan rumusan masalah dan kesesuaian dengan judul. Nah, di sini judul rumusan masalah di gambar yang atas itu ada 2 rumusan masalahnya, yaitu apakah media Kahoot ini bermanfaat bagi siswa dalam pembelajaran Maharul Kitabah di Pondok Nurul Huda Salafiyah Salafiyah Malang, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana konsep atau langkah-langkah guru menggunakan Kahoot dalam pembelajaran Maharul Kitabah di Pondok Nurul Huda Salafiyah Salafiyah Malang. Kemudian untuk judulnya yaitu kan penggunaan media Kahoot sebagai media pembelajaran Maharul Kitabah atau Imla di bahasa Arab di era Society 4.0. Tapi menurut reviewers itu rumusan masalah yang tercantum pada nomor 1, kalimat umumnya itu menggunakan apa, bukan apakah media Kahoot ini bermanfaat. Maka kalau pertanyaannya apakah, jawabannya iya atau tidak. Nah, biasanya kan apa manfaat media Kahoot gitu. Jadi di sini penggunaan katanya kurang pas. Apakah media Kahoot ini bermanfaat? Maksudnya ini kan sebuah artikel ilmiah. Jadi kalau menggunakan apakah media Kahoot ini bermanfaat sangat tidak cocok menurut reviewers. Kemudian kata bahasa Arab di era Society 4.0 di judul itu muncul, tapi tidak terdapat dalam urusan masalah. Nah, dan nama lembaga Pondok Nurul Huda Salafiyah Safiyah Malang itu tidak muncul di judul, tapi di rumusan masalah muncul seperti itu. Jadi adanya tidak kesinkronan dalam penulisan artikel ini menurut reviewer seperti itu. Kemudian ketetapan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini peneliti artikel ini menuliskan bahwa dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif seperti itu. Tapi di kalimat pertama metode penelitian, jadi yang saya screenshotkan di sebelah kiri, di situ ada penelitian kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kuantitatif tidak dapat dibatasi. Nah, di sini adanya ketidaksinkronan kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Entah ini tipe atau tidak, tapi sudah menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi pembaca. Kemudian di samping itu, peneliti merupakan bagian yang penting dalam penelitian untuk memahami gejala sosial yang terjadi dalam proses penelitian. Nah, ini reviewers juga bertanya-tanya, apakah posisi peneliti ini sebagai murni peneliti saja atau masih menjadi gurunya juga? Karena di pendahuluan tadi, peneliti menuliskan bahwa guru saat mengajar terlalu membosankan, akhirnya ada terobosan baru yaitu penggunaan Kahoot. Jadi peneliti menggunakan Kahoot untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu di pendahuluan yang saya baca tadi. Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua respon yang diberikan santri lewat kuesioner yang diberikan. Nah, akhirnya reviewers juga bertanya-tanya, ini penelitian kualitatif, tapi kenapa menggunakan kuesioner atau angket seperti itu? Dengan skala pengukurannya ada 5 indikator, sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, akhirnya reviewers menyentuhkan saja penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, tapi merasa ganjal karena penulis menyampaikan menggunakan skala Likert dalam penelitian kuesionernya seperti itu. Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data.
dalam penelitian ini, peneliti teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik observasi atau survei, wawancara, dan angket. Nah, angket digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk analisis data tidak disebutkan dengan jelas karena peneliti hanya menuliskan data hasil observasi dan hasil wawancara dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil observasi dan wawancara untuk mencari data sebelum penggunaan media Kahoot. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa kok menggunakan angket seperti itu? Karena teknik pengumpulan data yang digunakan ada angket, peneliti juga menuliskan bahwasanya angket ini dipakai saat peneliti ingin mengetahui perubahan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan Kahoot dalam Maharokitabah. Nah, kalau adanya perubahan hasil belajar, maka apakah kata-kata ini tidak dipakai untuk penelitian eksperimen seperti itu atau PTK? Nah, lalu metode analisis data juga kurang jelas karena peneliti hanya menulis menggunakan analisis deskriptif tapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana untuk keabsahan datanya, kevalitan datanya, seperti itu. Hanya seperti ini pemaparan dari peneliti. Kemudian di poin selanjutnya yaitu elaborasi hasil penelitian dengan penelitian terdahulu dan kajian teori. Nah, hasil penelitian ini terdapat dua pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah. Nah, yang pertama, manfaat media Kahoot dalam Maharokitabah Imla. Peneliti memaparkan manfaat untuk guru dan siswa, kemudian memaparkan hasil kuesionernya. Tapi yang membuat pertanyaan lagi untuk reviewers, manfaat untuk guru dan siswa ini tidak ada keterangan apakah ini melakukan hasil dari observasi dan wawancara atau menurut teori orang lain seperti itu, karena tidak ada keterangan ini hasil wawancara atau teori orang lain seperti itu. Tiba-tiba ada muncul hasil kuesioner. Kemudian langkah-langkah pembelajaran tabel selanjutnya dalam hasil penelitian ini yaitu langkah-langkah pembelajaran Kahoot. Peneliti memaparkan dengan tabel kemudian dijelaskan. Dan ada tambahan tabel tentang materi imla, yaitu tentang penggunaan hamzah qotok dan hamzah wasol dalam pembelajaran Maharoh Kitabah seperti itu. Nah, kemudian peneliti akhirnya, reviewers akhirnya berpikir kenapa kok tidak sebaiknya dalam penelitian kualitatif itu peneliti bersifat netral saat melakukan penelitian. Tapi dalam artikel ini, di paragraf pertama, jadi paragraf pertama hasil penelitian, itu peneliti justru menjudge bahwa Kahoot sangat cocok digunakan pada lembaga tersebut. Kata-katanya, dan Kahoot ini permainan kuis yang mana siswa mencocokkan jawaban benar dengan soal. Kahoot sangat cocok digunakan dengan dalam pondok Nurul Huda Salafiyah Syafi'iyah Malang. Nah, akhirnya sebelum ada data-data yang muncul, sebelum ada hasil observasi atau wawancara yang dijelaskan oleh peneliti, kata-kata Kahoot sangat cocok itu sudah muncul di paragraf pertama hasil penelitian seperti itu. Jadi reviewers menyangka bahwa peneliti ini tidak netral. Jadi sudah menjudge bahwa Kahoot sangat cocok seperti itu. Kemudian, nah ini hasil kuesionernya. Sebelah kiri itu hasil kuesioner dari manfaat Kahoot dalam Maharokitabah. Ada 10 pertanyaan. Kemudian manfaat untuk santri dan manfaat untuk guru di sebelah kanan. Nah, itu tidak ada keterangan. Ini hasil wawancara atau hasil apa atau gimana. Jadi reviewers juga bingung. Kemudian tadi di teknik pengumpulan data akan menggunakan skala Likert dengan 5 prosedur penilaian. Ada sangat tidak setuju, sangat setuju, setuju, cukup tidak setuju. Tapi yang muncul di sini dalam hasil penelitian yang dipakai cuma 4 penilaian saja, tidak 5. Tapi kenapa di teknik pengumpulan data kok 5? Mana tidak sinkron sama sekali dengan hasilnya, seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi menggunakan skala Likert karena
peneliti ini berasumsi kalau menggunakan skala Likert untuk menguatkan hasil penelitian, tapi menurut reviewers dalam penelitian ini untuk sinkronisasi dan mendeskripsikan keberhasilan menggunakan Kahoot bisa dilihat lagi dari dokumen siswa yang dalam mengerjakan. Karena peneliti di sini juga memaparkan langkah-langkah guru dalam pembelajaran Kahoot, dalam pembelajaran Maharo Kitabah menggunakan media Kahoot. Jadi yang saya cantumkan di sini ada poin 2, 3, dan 4, yaitu guru memberikan contoh Maharo Kitabah tentang imla dan siswa menganalisis contoh Maharo Kitabah tentang imla tersebut. Kemudian guru menyuruh santri, nah jadi ada ketidaksinkronan memakai kata santri atau siswa seperti itu. Guru menyuruh santri membuat kalimat yang sesuai dengan Maharo Kitabah tentang imla. Dan yang keempat, setelah disuruh membuat contoh kalimat untuk aplikasi lainnya, yaitu menggunakan kuis Kahoot. Nah, daripada menggunakan skala Likert untuk mengetahui manfaat pembelajaran Kahoot, kan bisa melihat dari dokumen siswa mengerjakan itu, gimana dia mengerjakan, dan nanti ada di penilaian dari Kahoot itu kan sudah muncul, dia ada di posisi berapa, dia salah berapa, benar berapa, daripada capek-capek menggunakan skala Likert. Ini menurut reviewer seperti itu. Kemudian dalam artikel tersebut kesimpulan yang dipaparkan tidak menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Jadi dari 20 halaman tersebut untuk kesimpulan ada 2 halaman, tapi kesimpulan ini tidak menjawab, tidak memaparkan bagaimana rumusan masalah yang telah dirumuskan itu. Jadi ini sangat disayangkan sekali karena kesimpulannya juga masih ngambang, tidak jelas, tidak terstruktur seperti itu. Kemudian komentar untuk artikel ini, artikel sangat memerlukan cross-check kembali terkait diksi kata, spasi, penggunaan titik dan koma, juga kata bakunya. Jadi spasinya sangat tidak rapi di sini. Nah, akhirnya reviewers juga melihat bagaimana sih jurnal lisanan Arabia ini sepertinya template-nya itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sini untuk metode penelitiannya pun tidak sama dengan yang dipakai oleh artikel ini seperti itu. Jadi apakah ini benar reviewers dalam menerbitkan seperti itu? Kok layak, maksudnya layak terbit gitu, masih banyak kata-kata yang digunakan dengan menggunakan itu yang berdekatan. Jadi perlu dicek kembali penggunaan kata-katanya. Kemudian reviewers masih janggal dengan posisi peneliti dalam penelitian ini. Kenapa? Karena jika sebagai peneliti saja atau juga sebagai guru, maka kalau hanya sebagai peneliti perlu ada perbaikan dalam isi artikel dan teknik kumpulan data yang digunakan. Jadi karena tadi ada skala Likert, kemudian isi artikelnya masih banyak revisi dan lain-lain. Tapi jika sebagai guru, maka penelitian ini menurut reviewers itu masuk ke dalam penelitian tindakan kelas karena di situ ada isu yang muncul di pendahuluan bahwa guru sebelumnya itu sangat membosankan dalam pengajaran sehingga siswa tidak bisa masuk pembelajarannya seperti itu. Nah, dengan adanya langkah Kahoot ini, siswa bisa semakin senang atau bisa gampang menerima materi imla seperti itu. Jadi kalau sebagai guru, maka penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Tapi posisi peneliti di sini juga belum jelas karena review juga menjanggal kata-kata yang dipakai itu kadang menunjukkan dia sebagai peneliti saja, ada lagi di paragraf selanjutnya dia juga sebagai guru seperti itu. Nah, kemudian menurut reviewer secara umum artikel yang terbit di afiliasi Sinta3 ini masih sangat perlu koreksi lagi dan reviewers tidak menganjurkan untuk pemula menjadikan artikel ini sebagai patokan cara penulisan artikel ilmiah seperti itu karena dari abstraknya saja sudah kurang lengkap, kemudian di kesimpulan juga tidak menjawab rumusan masalah, begitu juga di metode penelitian seperti itu. Jadi review tidak menganjurkan untuk untuk pemula berpatokan pada artikel ini dalam penulisan artikel ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Itu Muhammad Afik belum ya? Iya.
Muhammad Taufik belum presentasi. Sampun Sampun, Ustaz. Ustaz. Oh, sudah Iya, dikirim sampun. nggak ke WA materinya? Sampun, Ustaz. Ya coba Di lihat nanti. Ya. Oke, lanjut. Tak dulu sih. Dilanjut Ustaz. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih atas pemaparan hasil Oh review iya, jurnal. sudah. Terima kasih kepada Mbak Nabila Nailil Amalia atas pemaparan hasil review jurnal yang berjudul Penggunaan Media Kahoot sebagai Media Pembelajaran Maharokitabah atau IMLA dalam pembelajaran bahasa Arab di era Industri 4.0. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh reviewer yang kedua, yaitu Mbak Alfi Maufirotunisa. Ya, kepadanya dipersilakan. Tolong Mas Afik dikirim lagi ya. Kok gak ono tak tulis. Tak cari kok gak ada di Ya. Afik dikirim ke WA lagi ya, di grup ya. Mungkin sudah saya simpan di file atau gimana, saya nggak buka lagi saya. Ali Malviro ya. Yes, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview artikel. Punten, apa sudah terlihat nih? Ampun. Oke, jadi artikel yang saya ambil untuk direview yaitu berjudul Aplikasi X-Recorder sebagai Media Pembelajaran Daring Bahasa Arab dengan autor atau penulis Dewi Nurmasita, Tri Aulia Aisyah Raudatul Jannah, dan Majidatun Ahmala dari institusi UIN Sunan Ampel Surabaya dan Stai Taruna Surabaya yang dipublish di jurnal Al-Maharo UIN Sunan Kalijaga berindeks Sinta 3. Next, dari kelengkapan abstraknya sudah tertulis di sini ada tujuan, Medpen-nya, dari metodologi yang digunakan, dan serta ditulis juga teknik pengumpulan datanya, kemudian ada hipotesis penelitiannya. Kemudian dari relevansi judul, abstrak, dan pendahuluan. Nah, dari sini menurut reviewer dengan judul aplikasi X-Recorder sebagai media pembelajaran daring bahasa Arab, menurut saya itu tidak relevan karena dalam penelitian ini disebutkan juga di pendahuluan, bahkan di abstrak tertulis bahwa bukan hanya cara pengaplikasian, tetapi juga untuk mengetahui tingkat efektivitas media. Nah, dari judul ini harusnya ditulis bukan aplikasi X-Recorder, tapi pengaruh aplikasi X-Recorder begitu, atau mungkin efektivitasnya gitu. Kemudian dalam pendahuluan sudah ada review singkat terkait penelitian terkait seperti X-Recorder, media, dan pembelajaran daring bahasa Arab. Kemudian ada rumusan masalah, dituliskan bahwa bagaimana pemanfaatan aplikasi yang digunakan di SD Ma'arif YPM selama pembelajaran daring bahasa Arab, kemudian bagaimana efektivitas aplikasi X-Recorder. Kemudian disebutkan juga ada tujuan penelitian. Nah, dari fokus penelitian ada pemanfaatan aplikasi X-Recorder SD Ma'arif YPM, kemudian tingkat efektivitas aplikasi X-Recorder dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian dari masalah penelitiannya diangkat dari kebijakan permasalahan tentang sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau bisa disebut daring di masa pandemi COVID-19. Nah, dari masalah ini, dari pendahuluan yang telah ditulis, disebutkan bahwa kebijakan pemerintah atau PJJ ini yang mengakibatkan diangkatnya aplikasi X-Recorder ini, pengaplikasian X-Recorder sebagai media pembelajaran daring bahasa Arab. Kemudian batasan penelitian, peneliti ini membatasi dilakukannya pada jenjang SD saja, kemudian penelitian dibatasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian langsung untuk Medpen-nya, dari jenis penelitian dalam jurnalnya itu ditulis
hanya eksperimen saja. Tapi di MedPen di bawahnya itu ditulis pre-eksperimen dalam bentuk one group pre-test post-test tanpa grup kontrol. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa penelitiannya merupakan pre-experimental design. Kemudian disebutkan 28 siswa ini, tapi tidak disebutkan sampel atau populasi, hanya disebutkan 28 siswa SD kelas 4. Nah, ini membuat rancu apakah ini sebagai sampel atau populasi, sehingga ini tidak jelas gitu. Kemudian samplingnya juga tidak disebutkan pakai sampling apa. Kemudian teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, tes, dan observasi. Nah, walaupun di abstrak disebut, tetapi di bawah itu tidak disebutkan menggunakan teknik pengambilan data apa. Kemudian di bawah juga di hasil itu tidak disebutkan kalau dia memang memakai kuesioner, harusnya ada perhitungan kuesioner gitu. Nah, kemudian dari uji hipotesisnya pakai uji hipotesis N-gain. Nah, dari sini hanya disebutkan bahwa uji N-gain ini tidak ada uji prasyaratnya. Misal uji prasyaratnya di sini seperti uji homogenitas atau uji normalitas. Nah, itu tidak ada. Kemudian tidak ada uji instrumen seperti validitas ataupun reliabilitas. Nah, itu tidak ada, hanya langsung disebutkan uji N-gain, bahkan uji N-gain-nya hanya sebatas dikasih diagram gitu. Kemudian dari hasil dan pembahasan, perumusan masalah 1 sudah terjawab dengan menunjukkan bagaimana pemanfaatan aplikasi X-Recorder. Jadi di situ disebutkan dan dipaparkan bahwa ada foto-foto atau bukti bagaimana gimana cara mengaplikasikan aplikasi X-Recorder ini dalam pembelajaran daring bahasa Arab gitu. Nah, kemudian dari rumusan masalah 2, menurut reviewer belum cukup untuk membuktikan apakah ini benar-benar efektif digunakan karena rancunya data dan kurangnya perhitungan analisis. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa efektivitas di sini itu kurang data, seperti kayak disebutkan 28 siswa. Nah, 28 siswa kelas 4 ini kan kita nggak tahu apakah hanya ada satu kelas di situ pada populasi atau memang populasi itu digunakan sebagai sampelnya gitu. Nah, kurangnya perhitungan analisis juga membuat ini tuh benar-benar efektif atau enggak kita nggak tahu karena nggak ada uji prasyarat juga uji dari uji instrumennya tadi. Nah, kemudian ini hasilnya dari screenshotan aplikasi X-Recorder sebagai media pembelajaran daring, menunjukkan bahwa pembelajaran daring itu peningkatannya dengan kriteria tinggi. Nah, jadi dalam N-gain itu nggak ada, bukan memakai apa namanya, bukan memakai, ya Allah lupa. Pokoknya bukan memakai nilai signifikan. Jadi nggak pakai nilai signifikan, tapi ada kriterianya. Dan itu bisa dihitung pakai SPSS maupun dihitung secara manual. Setelah saya sedikit membaca-baca tentang artikel terkait gimana cara N-gain ini dan gimana cara perhitungannya gitu. Nah, jadi kriterianya dengan kriteria tinggi, dengan penjelasan 75% siswa mendapat kriteria tinggi, 18% kriteria sedang, kemudian 7% dengan kriteria rendah. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa X-Recorder efektif dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian keefektifan penggunaan aplikasi ini diperkuat dengan meningkatnya pemahaman, antusias, dan kecenderungan siswa. Nah, tapi dari yang ditulis oleh peneliti ini, antusias dan kecenderungan siswa ketika pembelajaran ini nggak ada buktinya gitu. Jadi cuma ditulis tanpa ada bukti. Jadi kan keefektifan ini sedikit ditangguhkan gitu. Apakah ini benar-benar efektif atau enggak? Oke, nah kemudian langsung kesimpulannya, penelitian ini kurang bagus untuk dijadikan rujukan karena kurangnya data dan keefektifan yang diragukan. Tetapi dapat dijadikan sebagai penambah wawasan tentang opsi pemanfaatan media dalam pembelajaran jarak jauh, apalagi dengan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti dalam jurnalnya seperti pandemi COVID-19. Oke. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfi Maufirotunusa atas pemaparan hasil review jurnalnya. Kami lanjut kepada reviewer yang ketiga, yang terakhir, yaitu Mas Muhammad Al-Farabi. Pada dipersilakan.
Maaf tadi nggak kedengeran ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang saya telaah dengan judul Pengembangan Media Permainan Ular Tangga dari Ijaz Arabi yang Sinta 3 ya, yang dikeluarkan tahun 2019. Sekarang sudah 2 ijaz itu. Sekarang sudah 2 itu ijaz itu. Oh, Ustaz. Iya, baran sudah plus Sinta 2 plus ya itu. Itu dinilai teman dari UM ahli jurnal itu. Saya tanyakan itu. Sinta 2 plus tapi belum internasional. Sekarang ya. Oh, Oke, silakan. Dari judul tersebut dapat dilihat ya, pengembangan berarti R&D, Research and Development. Gitu. Selanjutnya dilihat dari abstrak. Secara kepenuhan, yaitu berupa tujuan, metodologi penelitian, dan hasil penelitian sudah tercakup semuanya. Yaitu pertama dari tujuan, untuk mengembangkan media permainan ular tangga untuk pembelajaran bahasa Arab, serta mengetahui pengaruhnya. Nah, dari tujuan tersebut maka dapat dilihat bahwasanya R&D kan gabungan kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengetahui pengaruhnya itu termasuk tujuan dari yang kuantitatifnya. Sedangkan pengembangan termasuk yang development-nya, kualitatifnya gitu ya. Untuk metodologi penelitiannya R&D jelas banget ya. Terus hasil penelitian. Hasil penelitian di sini media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Arab mendapatkan respon positif dari siswa dan dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran bahasa Arab. Nah, dari hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti, secara kualitatif sudah ada, tetapi secara kuantitatif tidak ada. Karena apa? Kalau kuantitatif kan, kuantitatif di sini kan kuantitatif yang eksperimen ya. Karena R&D kan menggunakan kuantitatifnya menggunakan eksperimen. Jadi itu tidak dijelaskan ada keefektivitasannya atau mendapatkan pengaruhnya. Gitu. Ini kurangnya dari abstrak di artikel tersebut. Yang selanjutnya dari pendahuluan atau muqaddimah. Dalam penelitian R&D itu ada potensi dan masalah. Nah, kalau dalam penelitian lain, dalam kuantitatif dan kualitatif kan adanya latar belakang atau rumusan masalah. Tetapi dalam R&D itu ada potensi dan masalah dan tujuan. Dari potensi dan masalah tidak karena tidak adanya media pendukung dalam pembelajaran sehingga membuat peserta didik jenuh, bosan, dan kurang tertarik terhadap bahasa Arab. Permainan ular tangga dapat melibatkan peserta didik berperan aktif, merangsang kemampuan berpikir, menumbuhkan jiwa kompetensi yang positif. Dari apa yang saya baca dari potensi dan masalah, ini masih sangat umum ya, tidak ada spesifikasi dari potensi dan masalah dalam suasana atau objek yang sedang diteliti gitu. Dan tidak ada rumusan masalah yang tertera dalam bentuk pertanyaan. Dalam sebagian penelitian kan ada rumusan masalahnya yang ditulis secara dalam bentuk pertanyaan begitu. Tapi dalam penelitian ini tidak ada rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan begitu. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Arab serta mengetahui pengaruh hasil belajar siswa kelas 5 MI Ma'arif Ego terhadap media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kalau dalam abstrak tadi tujuan penelitiannya, hasil penelitiannya itu dalam bentuk kualitatif saja. Tetapi kalau udah dalam muqaddimah, pendahulu ini udah ada dalam bentuk kuantitatifnya, yaitu
untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa. Untuk mengetahui pengaruh ini kan termasuk tujuan dari eksperimen atau kuantitatif. Maaf, ini harusnya udah ada ya. Lanjut pada metodologi penelitian. Sudah jelas banget, yaitu research and development. Secara proses atau urutan penelitian kan stepnya banyak, Pak. Pertama ada identifikasi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Nah, urutan penelitian R&D ini sudah dicantumkan dalam artikel tersebut, begitu. Terus metodologi penelitiannya dalam bentuk instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya ada angket ahli materi, ahli media, angket per reviewer, dan angket responsif. Ini jelas harus ada angket ahli materi dan ahli media, begitu. Dan ada respon juga. Untuk teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tetapi dari teknik pengumpulan data ini itu tidak dijelaskan adanya dari instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data itu tidak disebutkan apa namanya yang eksperimen itu tes, pretest, dan post-test. Padahal dalam R&D kan harus ada yang namanya pretest dan post-test sebagai bentuk kuantitatifnya, begitu. Tetapi dalam artikel ini tidak disebutkan. Nah, anehnya lagi di hasil pembahasan ada hasil pretest dan post-testnya, begitu. Untuk teknik analisis data, ada perhitungan data angket ahli media, ahli materi, dan angket reviewer, begitu. Komentar dari reviewer itu pada bagian metodologi penelitian, peneliti tidak menjadikan tes sebagai salah satu teknik analisis data. Padahal penelitian tersebut merupakan R&D yang mengharuskan ada tes untuk membuktikan atau pengaruhnya. Dasar peneliti menemukan hasil dari nilai pretest dan post-test. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Proses R&D kan banyak ya. Dari beberapa step prosesnya memang sudah urut ya, sudah ada semua. Dari konsep pula, dari identifikasi masalahnya sudah ada, pengumpulan datanya sudah ada, desain produknya juga ada seperti yang gambar yang saya arsipkan tersebut, itu konsep dari desain produknya yang kemudian divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Pada bagian validasi desain, setelah desain sudah jadi dan dicetak dengan menggunakan tipe kertas Ivory 280, tahap selanjutnya itu revisi produk dari ahli materi, ahli media, reviewer. Kemudian diperbaiki jika ada masukan dan saran dari beberapa ahli reviewer. Berikut gitu. Penulis menyebutkan bahwa tahap yang dilakukan pada tabel selanjutnya adalah revisi produk. Padahal yang tepat adalah validasi desain dari berbagai ahli revisi desain. Itu apa namanya? Langkahnya itu loncat gitu loh penjelasannya. Nah, ini dari penilaian dari ahli media. Ada 18 pertanyaan dengan skor 1 sampai 5. Ini dari hasil penelitian di atas, penilaian
penilaian dari ahli media memperoleh jumlah skor 82 dengan skor rata-rata 4,55 dan memiliki kategori penelitian yang sangat baik dengan presentasi 91,11%. Kategori sangat baik tersebut diperoleh karena aspek meliputi integrasi materi, terdapat 2 pernyataan, 3 pernyataan berupa kandungan kognisi, 3 pernyataan teknik, 7 pernyataan artistik, dan 2 pernyataan fungsi keseluruhan. Pada perhitungan ahli media, penulis salah memasukkan data, yang salah memasukkan data yang menyebabkan salahnya hasil perhitungan. Nah, yang benar kan mana tadi? Jumlah skor 82. Yang benar kan jumlah pertanyaan 18, skor maksimal 5 kali 18 berarti 90. Skor yang diperoleh 82. Skor rata-rata 82 dibagi 18 berarti 4,55. Presentasi 82 bagi 90 kali 100 berarti 91,1%. Tadi data yang dimasukkan itu salah gitu. Mas, harusnya untuk ahli media tetapi dijelaskannya untuk ahli materi gitu. Ini untuk ahli materinya. Pada dari hasil penelitian di atas, penilaian dari ahli materi memperoleh jumlah skor 55 dengan skor rata-rata 4,23 dan memiliki kategori penilaian produk sangat baik dengan presentasi 84,61%. Kategori sangat baik tersebut diperoleh karena kualitas isi yang meliputi 7 pernyataan isi materi, 3 pernyataan berupa teknis, dan 3 pernyataan instruksional dan pembelajaran, sehingga berjumlah 13 pernyataan yang dinilai oleh ahli materi. Indikator ahli materi dapat dilihat pada lampiran instrumen penilaian ahli materi. Dari hasil penilaian variasi ahli materi ini sudah tepat ya datanya yang dimasukkan, berbeda dengan ahli yang media itu kurang tepat gitu. Nah, ini dari hasil angket respon siswa. Dari 27 pernyataan ini menggunakan skala Gatman gitu ya. Dengan menggunakan skala Gatman di mana respon yang dikasihkan siswa itu ada 2 kemungkinan, antara positif maupun negatif. Berbeda dengan skala Likert itu kan menggunakan biasanya ada 4 sampai 5 5 kriteria, baik jelek, baik, sangat baik begitu. Kalau itu kalau Likert, kalau skala Gatman itu ada 2 kemungkinan, antara positif atau negatif begitu. Berdasarkan tabel di atas bahwa media permainan ular tangga dalam pembelajaran bahasa Arab menunjukkan respon positif dengan jumlah skor keseluruhan respon siswa 387 dengan presentasi 89,58%. Nah, komentar dari viewer pada penghitungan angket skala respon siswa tersebut menggunakan skala Gatman yang dimana sangat sederhana ya, antara positif atau negatif. Itu perhitungannya sangat sederhana, maka sebagian para ahli metode penelitian ini termasuk skala yang sangat ketinggalan zaman. Padahal ini kan sudah abad 21, di mana artikel ini ditulis pada tahun 2019. Gitu. Untuk analisis data yang berupa tes ya, yang untuk eksperimennya begitu. Ada pretest dan posttest. Nilai rata-rata kelompok terbatas dan kelompok luas ini pada eksperimen ini itu tidak menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, tetapi menggunakan kelas terbatas dan kelas luas begitu.
yaitu kelas terbatasnya kelas 5, siswa kelas 5C dan kelompok luasnya kelas 5B. Tidak menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sehingga tidak dapat diketahui keefektivitasan dari media ular tangga tersebut karena tidak dapat diketahui perbandingan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran media yang baru. Dari cara perhitungan tersebut tidak dapat diketahui signifikansi perbedaannya antara nilai untuk kelompok konvensional atau kelompok kontrol dan kelompok eksperimen gitu. Tidak diketahui signifikansi perbedaannya karena tidak dapat diuji secara statistika dengan tes berkorelasi gitu. Selain itu data yang dicantumkan tidak detail. Tabelnya kayak gini doang, jadi tidak ada nilai-nilai dari siswa. Kalau yang angket media sama materi kan ada beberapa datanya. Kalau ini yang tes kayak gini doang, padahal ini kan termasuk yang sangat penting ya dalam penelitian R&D, sehingga dapat diasumsikan oleh reviewer ini termasuk data yang manipulatif. Hasil kesimpulan telah lengkap baik dari proses R&D maupun hasil datanya, tapi tidak detail dan ada beberapa data yang typo gitu ya. Terus taklik menurut reviewer adalah setelah reviewer menelaah artikel tersebut, maka reviewer mengambil kesimpulan bahwa artikel tersebut secara proses dan kelengkapan penelitian telah lengkap baik dari urutan proses R&D maupun instrumennya. Akan tetapi secara dalam menunjukkan nilai pengaruh media, peneliti kurang tepat dalam menggunakan jenis penelitian eksperimennya. Sehingga reviewer mengambil kesimpulan bahwa artikel tersebut cukup untuk ditelaah sebagai rujukan dalam proses dan kelengkapan, akan tetapi tidak disarankan sebagai rujukan dalam ketepatannya. Mungkin itu dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada semua presentator yang telah memaparkan hasil review jurnalnya. Selanjutnya, kami buka sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada teman-teman presentator. Sesi pertama kami buka 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Silakan, apa? Bella enggak masuk ya, Bella? Bella Novian? Hah? Tadi pagi izin ada jadwal check up apa begitu, Ustaz? Iya. Oke ya, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala husnil fursah li ra'isatil jalsah wa Ustadzina Ustadz Dr. Muhammad Ainin. Di sini saya ingin bertanya terkait artikel yang ditelaah oleh saudari Alfi Maghfiratun Nisa ya. Di sini aplikasi X Recorder sebagai media pembelajaran daring bahasa Arab gitu. Nah, di artikel ini saya belum mengetahui apakah penelitian kuantitatif itu dia kan melakukan penelitiannya di SD. Apakah di SD itu ada batasan kelasnya atau seluruh kelas yang diteliti aplikasi X Recorder ini? Kemudian di artikel kemudian artikelnya itu berbasis kuantitatif. Apakah di artikel tersebut ada nggak teori-teori yang mungkin sewajarnya, secukupnya, yang relevan ya, yang digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan variabel-variabel
yang menunjukkan bahwa dia meneliti X recorder itu sebagai media pembelajaran daring bahasa Arab. Nah, kemudian menurut reviewer ini, aplikasi X recorder itu apakah memang layak atau cocok untuk anak-anak SD jika digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Oke. Ya, dipersilakan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ketiga presentator. Oke, moderator, saya ingin bertanya. Iya, Ini silakan Mas. ada pembicara pertama, Mbak Nabila Nail Amalia. Judul beliau kan tentang penggunaan media kahot sebagai media pembelajaran bahasa kitabah dalam kurung imla bahasa Arab di era industri 4.0. Di slide ke-7 ya, beliau mengatakan bahwa karena penelitian ini akan metodenya berupa deskriptif kualitatif, dan ketika di metode pengumpulan data menggunakan angket dengan istilahnya itu apa namanya tadi, skala Likert, sehingga beliau tadi bilang bahwa ya harusnya dengan pengumpulan seperti ini harusnya masuk kepada penelitian kuantitatif atau eksperimen dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah memang ketika kita meneliti kualitatif itu, maksudnya gini, apakah orang yang ingin meneliti suatu penelitian yang bersifat kualitatif tidak boleh atau mungkin dianggap tidak valid datanya kalau memang dia menggunakan angket untuk mendapatkan sebuah data dan penelitiannya? Karena saya masih satu juga pernah meneliti tentang sebuah bahasa, itu metodenya kualitatif, tapi datanya itu dengan angket ke setiap kelas-kelas bahasa Arab dulu. Jadi saya ragu apakah memang iya data itu kurang benar ketika saya menggunakan jenis penelitian kualitatif, tapi dengan teknik pengumpulan datanya itu dengan pakai angket atau dengan tadi sifatnya skala Likert tadi seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Naufal dan Mas Asbarin. Kami persilahkan kepada presentator untuk menjawab pertanyaan dari Mas Asbarin dan Mas Naufal. Terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaan Mas Fikri yang pertama, apakah penelitian ini dibatasi untuk jenjang SD untuk kelas berapa gitu ya? Ini dibatasi pada jenjang SD di kelas 4 di batasan penelitiannya. Terus kemudian untuk artikel atau teori yang relevan udah ada apa belum, itu sudah dicantumkan di jurnalnya atau di artikelnya, itu sudah ada penelitian yang relevan terkait beberapa yang untuk beberapa ini yang mau dibahas gitulah. Kemudian ini layak atau enggak, tadi saya sudah menjelaskan di akhir PPT dari kesimpulannya itu. Jadi untuk penelitian ini itu kurang bagus untuk dijadikan rujukan karena datanya itu kurangnya data dan keefektifannya itu masih diragukan. Soalnya kan tadi sudah saya bilang kalau ini cuma ada uji n-gen aja, padahal uji n-gen itu harus ada uji prasyaratnya. Misalnya kalau uji n-gen harus ada normalitas sama homogenitas. Nah, itu kita harus tahu dari situ. Misalnya kalau cuma n-gen aja, uji hipotesis aja, tapi tanpa ada uji prasyarat, nah di situ kita nggak akan tahu ini tuh datanya normal apa enggak, ini datanya udah homogen atau enggak gitu. Terus walaupun ini hanya uji n-gen aja, itu tetap diragukan efektivitasnya karena nggak ada uji instrumen. Nah, dari mana kita tahu kalau misalnya ini efektif kalau misalnya kita nggak tahu nih soalnya soal yang diujikan ini benar-benar reliable nggak, benar-benar valid apa enggak gitu. Jadi
menurut saya sebagai reviewer itu kurang dianggap efektif. Tapi bisa penelitian ini bisa digunakan sebagai penambah wawasan, sebagai opsi pemanfaatan. Nah, dari sini kita bakal tahu kalau oh ini loh ada opsi pilihan kalau misalnya ada PJJ atau pembelajaran jarak jauh, daring sebagai opsi kayak misalnya pandemi kayak gitu. Ini loh ada opsi media yang bisa dipakai gitu. Itu dari saya. Ya baik, terima kasih Mbak Alfi. Bagaimana Mas Noval? Apa jawabannya sudah jelas atau ada sanggahan? Insya Allah cukup. Ya, alhamdulillah. Mungkin Mbak Nabila akan menjawab pertanyaan dari Mas Asbarin. Persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab tentang pertanyaan apakah skala Likert ini tidak bisa masuk dalam penelitian kualitatif, apakah harus kuantitatif? Maka kita lihat dulu variabel penelitiannya seperti itu kan. Nah, kenapa saya mengatakan di penelitian ini kurang sinkron pakai skala Likert? Karena asumsi peneliti menggunakan skala Likert itu untuk mengetahui pengaruh sebelum menggunakan Kahoot dan setelah menggunakan Kahoot. Jadi ada kata-kata yang kurang cocok seperti itu. Bedanya ini boleh digunakan dalam penelitian penggunaan media Kahoot itu untuk mengetahui bukan pengaruh hasil belajar dari sebelum menggunakan Kahoot dan setelah menggunakan Kahoot, tapi untuk mengetahui keefektifan, karena kan ini penggunaan media Kahoot gitu loh. Jadi kata-katanya yang mengganjal di penelitian ini saya tidak setuju untuk menggunakan skala Likert karena menurut saya kurang sinkron. Kalau menggunakan dokumen-dokumen seperti nilai-nilai siswanya, terus hasil wawancaranya itu bisa dideskripsikan menjadi manfaat dari pembelajaran menggunakan Kahoot, itu cocok seperti itu. Nah, skala Likert ini bisa untuk penelitian kual dan dia menjadi data itu bisa, tapi di penelitian ini tidak seperti itu. Kembalikan lagi pada Baik, terima kasih Mbak Nabila atas jawabannya. Bagaimana Mas Asbarin? Apakah sudah jelas? Masya Allah, wadih jiddan. Hadhihi ijabah ra'i'ah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin saya buka sesi terakhir. Saya persilahkan satu penanya saja, mengingat waktu sudah jam 4:30. Monggo dipersilahkan. Satu pertanyaan aja. Maafi. Maafi soal. Alhamdulillah. Iya, ismahuli taqdim ta'liq fi ma yali al-unwan al-awwal min Nabila ya. Penggunaan media Kahoot sebagai media pembelajaran mahara kitabah ya di era industri 4.0. Tadi sudah dikritisi abstraknya, hasilnya nihil ya. Kata kuncinya juga nggak lengkap betul itu. Kalau di atas itu kan mungkin itu nggak diteliti lagi itu ya. Judulnya mungkin asalnya di pondok pesantren ludah gitu mungkin ya, terus nggak dihapus. Terus masih nongkrong di kata kunci itu ya. Dan kurang lengkap ya. Ya. Terus kitabah tadi ternyata menyimak ya. Ada kritikan itu. Kritik kedua adalah rumusan masalah. Ini kan penggunaan media Kahoot sebagai media. Ini kalau judul ini kan judul kualitatif, betul kualitatif. Tapi kalau ada pertanyaan apakah media bermanfaat? Nah, bermanfaat itu boleh, tapi tidak dengan angket, dengan wawancara mendalam namanya itu. Al-muqabalah al-mu'ammaqah, interview, ya. Jadi wawancara, angket itu tadi ditanya oleh Sarbarin, kualitatif itu wawancara mendalam, gak butuh orang banyak. Jadi misalnya tadi siswanya 20,
Nggak usah semuanya diwawancari, diambil 5 anak yang sekiranya bisa memberikan informasi dengan gamblang, jelas, rinci. Pilih anak yang pinter misalnya gitu untuk diwawancarai ya, yang bisa ngomong lah, yang bisa ngomong beri informasi. Karena itu kualitatif ya. Kalau kuantitatif kan banyaknya orang, kalau kualitatif itu kualitas orang, sumber informan yang dipilih. Kalau ada angkat silakan angkat data tambahan penunjang aja, tapi bukan pokok ya. Itu kalau kualitatif. Tapi intinya kualitatif itu observasi, wawancara, dan kalau ada list dokumen. Ya. Nah, oke ya, itu ya. Nah, kemudian ya langkah-langkah apa tadi ada. Terus ini judulnya kan kadang bombastis. Era industri 4.0. Era industrinya enggak muncul itu dikaitkan dengan apa itu. Seharusnya kan dikaitkan itu. Ini hanya untuk bombastis saja itu ya. Kalau iya ya dari situ di-share di munakosa di pembahasan ya. Saya ada paket itu saya. Orang jualan tak kira paket bengok-bengok di depan rumah. Dan memang ini lebih kalau lihat rumusan lihat apa permasalahan latar belakangnya memang ini bisa lebih ke PTK tapi judulnya diubah. Kalau jadi PTK gimana? Penggunaan media hot sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan kita di titik-titik. Udah jauh usah di industri 4.0. Kok nggak ada datanya tentang itu dan nggak ada informasi tentang itu. Ya, itu untuk gaya-gayaan saja. Kalau itu dimunculkan tidak apa-apa, tapi di pembahasan harus dielaborasi dengan data ya. Kalau dari PTK gitu penggunaan media hot untuk meningkatkan maharo kitabah. Oke ya itu ya sudah dikomen sudah lengkap. Ini komentarnya semakin baik yang terakhir ini. Akhirnya semakin menunjukkan kekritisan Anda. Ya. Alimang Viro, betul ini di antara 3 judul ini yang agak parah yang dikomentari Alimang Viro ini. Aplikasi X Recorder sebagai media pembelajaran daring berbasis bahasa Arab. Ya. Ini penelitian eksperimen, tapi judulnya aplikasi kualitatif. Ya, benar itu. Ini apa? Pengembangan kayak kalau lihat eksperimen ya. One group ya. Eksperimen pengaruh penggunaan aplikasi recorder untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab dalam sistem pembelajaran daring itu. Atau pengaruh penggunaan aplikasi recorder sebagai media pembelajaran daring terhadap kemampuan bahasa Arab atau pengaruh atau efektivitas baru. Nah ini kan judulnya tidak mencerminkan pengembangan juga enggak, PTK juga enggak, eksperimen juga enggak. Ini kalau judul seperti ini aplikasi recorder sebagai media pembelajaran bahasa Arab ya. Bagaimana aplikasi itu diterapkan ya, digunakan di sekolah inilah. Kalau pertanyaan bagaimana digunakan, kita mendiskusikan bagaimana penggunaannya. Ya, kita masuk di kelas, bagaimana guru menggunakan aplikasi itu aja. Seperti yang penggunaan media hot tadi ya. Oke. Nah, desain eksperimen ya terus menggunakan uji hipotesis and gain ya. And gain itu salah satu teknik analis di statistik analisis untuk mengetahui tingkat efektivitas. Ya sebenarnya hampir sama dengan uji Pirate sample t-test ya. Jadi uji and gain itu memang itu
untuk mengukur peningkatan keterampilan ke proses dan hasil belajar. Ya. Jadi antara proses belajar dengan hasil belajar itu meningkat nggak? Dengan proses seperti itu harusnya meningkat nggak? Ini hampir kalau di uji T itu ya uji Paired Sample T-Test ya. Cuma beda komentarnya kalau nggak salah. Kalau uji T-Test signifikan atau tidak signifikan. Kalau T-nya itu lebih besar dari T hitung, atau yang lebih tepat signifikannya di bawah 0,05, di bawah 5% itu signifikan. Itu aja. Tapi kalau N-gain ini itu diketahui tingkat efektivitasnya itu efektif atau kurang efektif atau tidak efektif atau efektif ya. Di sini muncul nanti itu nilai rata-ratanya berapa. Misalnya rata-rata 43, muncul di sana. Muncul juga nilai minimal berapa? 20, maksimal 71. Nah, nilai maksimal lah. Kalau nilai rata-rata itu lebih tinggi dari rendah dari nilai maksimalnya, itu berarti kurang efektif ya. Tapi langkahnya lebih ruwet sampai 15-an, berapa 15 17 langkah kalau N-gain itu ya. Kalau uji Paired Sample T-Test cepat saja, cepat langkahnya berapa, paling 4 5 aja, 5 atau 4 saja langkahnya itu. N-gain belum, memang jarang dipakai di teman-teman di sini, jarang pakai N-gain itu ya. Ya, silakan bisa itu untuk mengetahui eksperimen. Cuma ini tadi kalau eksperimen judulnya ya memang harus, jadi harus dikritisi tadi oleh Mbak Alfi ya. Kalau Al-Farabi ini sudah oke, pengembangan media permainan ular tangga ini kalau nggak skripsi tahun berapa di UM ya? Tahun 2000 berapa, 2010-an itu sudah digunakan ya. PTK anak S1 dulu itu. Ini pengembangan ya. Berapa nilai efektivitasnya? UJT-nya berapa, ada nggak itu? Oh, ya yang milihnya Alfi tadi itu muncul nggak anunya itu, analisisnya itu. Jadi analisis maksimal, minimal, nggak ada ya, hanya paparan anu saja ya. Tabel hasil analisis statistiknya nggak ada ya? Nggak ada, Ustadz. Ya seharusnya muncul, jadi ada muncul tabel, paling nggak tabel terakhir lah. Tabel terakhir itu ada muncul nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata. Nilai rata-rata, minimal, maksimal. Jadi itu pasti muncul nanti itu kurang efektif muncul ya. Seharusnya itu tadi sudah hanya disampaikan angkanya saja ya, dalam bentuk narasi, penarasian paragraf itu. Harus kalau kualitatif itu harus muncul tabel intinya, itu harus muncul. Meskipun enggak semua tabel N-gain-nya tabel N-gain-nya itu harus muncul yang utama itu ya. Seperti kalau Paired Sample T-Test itu, uji Paired Sample T-Test harus muncul T-nya dan signifikansinya. Yang awal-awal enggak muncul enggak apa-apa. Tapi paling enggak T-nya itu muncul dan signifikansinya muncul. Tadi enggak muncul, saya lihat itu tabelnya itu. Banyak itu tabelnya tuh sampai kalau hitung itu 17 langkah kalau enggak salah ya. Saya belum pernah sih menggunakan itu, tapi lama karena lama itu ya. Nah, tapi bagus ini menggunakan itu ya, N-gain itu ya. Ya. Terus Al-Farabi ya berapa? Muncul nggak itu? T-nya berapa Arabi itu? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Lah untuk mengetahui efektivitasnya itu kan tidak kan ada pretest post-test kan ya? Iya, Ustaz. Ya. Tapi datanya cuma rata-rata doang jumlah itu. Oh ya bisa. Saya tidak tahu ada ujian tesnya nggak? Jangan-jangan validasi saja itu. Tidak ada. Kalau dari tidak ada uji lapangan diteskan, jadi diterapkan, media itu dikembangkan, diterapkan, dilapangkan, terus diuji validasi dan diuji tingkat efektivitas itu diuji dites apa nilainya berapa antara pretest dan post test kan ya? Iya. Itu ada pretest ada post test ya? Ada. Ya. Nah, kalau itu harus untuk mengetahui signifikansinya ya tadi uji Paired Sample T-Test atau N-gain ya.
mungkin yang dikemukakan oleh Alfi Maghfirah tadi, aplikasi Excel tadi ya. Ya, itu kan ada pretest posttest, misalnya pretestnya 70, posttestnya 73. Lah, perbedaan 3 itu signifikan enggak? Bahasa Jawanya nyocok enggak, sumbut enggak gitu loh. Sumbut, bahasa Jawanya nyocok, sumbut enggak. Oh, perbedaan kecil enggak signifikan. Nah, itu berarti kan enggak berarti perbedaan itu kecil ya. Itu harus muncul, itu T-nya itu harus muncul, signifikannya harus muncul. Jadi saya kira itu ya pertanyaan Naufal sudah. Soal Naufal apakah media kohot tadi yang ditanyakan itu ya, itu cocok, nah, itu masalah lain ya, silakan itu. Kira itu ada pertanyaan. Oke. Saya Ustaz, Ya, terakhir Asbarin. Siapa tuh Asbarin? Saat ini sebenarnya yang mengganjal dan hati dari minggu yang lalu, Ustaz. Gini kan, kemarin saya coba mau membuat jurnal tentang efektivitas video based learning. Cuman dari 15 jurnal yang saya baca itu judulnya pengaruh efektivitas. Tapi ketika saya lihat Medpen-nya itu pakai kualitatif semua, Ustaz. Pak, ulang lagi, karir marah ukhra, baru adik soal. Saat gini, intinya gini, Ustaz. Apakah penelitian yang judulnya tentang pengaruh atau efektivitas itu mutlak secara hakiki menerananya untuk penelitian eksperimen, Ustaz? Soalnya kan kemarin kita lihat juga bahwa ada teman-teman yang udah meneliti atau mereview jurnal yang judulnya tentang efektivitas atau pengaruh, tapi dia ketika di Medpen-nya itu malah ke kualitatif, bukan eksperimen. Apakah memang mutlak seperti itu? Dan pertanyaan saya juga, loh kenapa kalau memang ini nggak layak, nggak cocok, kok bisa sampai di tembus Sinta 2, bahkan ada yang kemarin tuh saya lihat juga ada yang mau Sinta 1 gitu, Ustaz. Dan apakah ini berhubungan dengan sekarang Sintah yang bisa berbayar, Ustaz? Kemarin tuh ada yang chat di WA saya, gini Ustaz, jurnal Bapak ada nggak yang mau publish? Sintah berapapun, yang penting sesuai dengan uangnya gitu. Saya bilang walaupun kayak gini boleh Pak, boleh Sinta 2 pun boleh, yang penting tergantung uangnya berapa. Apakah itu juga berpengaruh terhadap Sintah yang kita ikuti itu, Ustaz loh, gitu. Iya, ya. Saya kira kalau judulnya pengaruh atau efektivitas itu kan mesti untuk mengetahui berpengaruh atau tidak itu kan angka ya. Angka dan itu tentu ya kuantitatif bukan kualitatif. Pengaruh penggunaan media gambar terhadap hasil belajar. Ya untuk mengetahui apakah media gambar itu berpengaruh untuk meningkatkan hasil belajar itu kan angka dengan tes. Dengan the effect. Sebenarnya itu kan bahasa Inggrisnya kan the effect. Bisa diterjemahkan pengaruh, bisa efektivitas. Ya, tapi kalau dulu di UM itu zaman saya itu pengaruh ya. Taksir, bahasanya taksir. Taksir ya. Taksir itu cenderung kuantitatif itu ya, pengaruh itu. Ya. Kuantitatif itu ya. Kalau kualitatif ya jangan menggunakan pengaruh ya, jangan menggunakan pengaruh atau efektivitas ya. Itu ya. Lah soal cinta dimuat itu masalah teknis ya itu ya. Itu tergantung reviewernya, penyuntingnya. Nah, saya katakan penyuntingnya harus pandai, harus menguasai metodologi penelitian. Saya itu dimintai mereview jurnal, saya katakan itu ya sama itu. Antara judul dengan isi tidak sambung, dengan antara judul dengan desain nggak sambung, hasilnya juga nggak sambung. Akhirnya saya komentari proposal ini tidak layak, kan ada tidak layak dimuat. Nah itu andai kata dimuat harus diubah total. Nah saya komentari itu diubah total. Lah itu tergantung penyuntingnya itu menguasai metode penelitian atau hanya sekedar jangankan itu Sinta Q1 itu berskopus internasional tingkat pertama, Q1 terindeks Scopus Q1 itu metodologinya enggak
Saya sering mereview kenaikan pangkat dosen-dosen ya, baik di luar kota atau di luar pulau dikirim. Dimuat di Q1, Q4, Q3 ya. Saya ragu-ragu ini kok dimuat Q3, jangan-jangan hoax. Saya tanya teman saya yang ahli itu di teman fisika itu. Ternyata memang betul itu Q1, cuma tidak konsisten terbitnya ya. Nah, itu pun salah. Jadi kalau jurnal di internasional itu antar apa itu kadang yang diperiksa itu yang dilihat itu template-nya itu memenuhi administrasinya saja. Template-nya mengikuti atau tidak, terus cara menulisnya artikel jurnal itu referensi itu benar apa tidak. Kalau mengutip dari jurnal halaman berapa itu aja yang diperiksa. Jadi template isinya itu salah yang nggak diapa-apakan. Buktinya saya kemarin itu ngoreksi itu. Bukan kemarin ya, minggu yang lalu itu. Loh, ini kok bisa dimuat di Q1, Q3 ya? Itu Scopus itu. Ketiga padahal itu metodologinya salah itu. Salah itu. Salah metodologinya salah. Jadi itu kuantitatif tapi di sembang survei lah ya. Tapi diklaim kualitatif. Kualitatif ya. Ya itu jadi nggak menjamin jurnal itu ya, karena ketika ngirim di jurnal itu yang review itu yang menyunting itu kadang bukan ahli penelitian ya, itu dulu yang diperiksa itu ya hanya template-nya sesuai enggak dengan sistematika sesuai dengan jurnal itu enggak. Terus kedua kalinya apakah rujukannya itu update ya, mana dari jurnal termutakhir. Nah, kalau ya itu saya pernah itu ngirim itu di jurnal nggak ada halaman berapa jurnalnya, dikembalikan itu suruh ngisi aja, suruh ngisi page-nya itu berapa, halaman sekian sampai sekian gitu. Jadi reviewnya itu lebih banyak pada review administratif ya, administratif. Saya ketiga nggak salah, 2 Q dari 2 artikel Q semua itu. Ya. Saya kira itu ya. Oke. Mafisa Alahor. Saya Ustadz. Oh, ya. Ustadz Bahman. Saya Ustadz mau nanya. Tadi kan kalau dari hasil yang saya telah dari pretest sama posttest kan menggunakan kelas terbatas sama kelas luas. Seolah-olah kelas terbatas itu sebagai pendahuluan saja, kayak pemanasan, tidak ada kelas banding, kelas kontrol sama kelas eksperimen. Apakah dalam eksperimen RA ini boleh kayak gitu, Ustaz? Kan kalau tidak ada perbandingan kan tidak dapat diketahui signifikasi perbedaan antara nilai kelas, nilai metode konvensional maupun yang terbaru gitu yang itu. Oke, jadi pengembangan itu kalau ikut idealnya Bock dan Gold itu tidak cukup satu sekolah. Jadi uji terbatas ya. Hanya beberapa sekolah dulu siswanya terbatas. Setelah itu diperbaiki, uji kelas lebih banyak lagi. Kalau nggak salah sampai 40 ya. Saya lihatnya sih buku saya itu ada kok. Jadi bukunya jadi sekolah mungkin masih 2 sekolah. Setelah itu diperbaiki lagi, uji sekolah lebih banyak lagi. Diperbaiki lagi, uji sekolah lebih banyak lagi, sampai kalau nggak salah 40-30 sekolah itu. 200 siswa ya. Kalau nggak salah itu, di Bock dan Gold itu ya. Ya itu idealnya seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau untuk skripsi, tesis, bahkan mungkin disertasi dibatasi waktu ya, mungkin sekolahnya atau tempat untuk mengembangkan produk itu ya dibatasi juga, jangan banyak-banyak sekolahnya nanti nggak selesai kuliahnya ya. Bock dan Gold itu kan dipergunakan untuk nasional mungkin gitu ya, enggak apa-apa. Kalau Anda ingin mengembangkan buku ajar dipakai nasional ya caranya uji lapangnya, uji validasi ya mulai lokal, regional sampai nasional. Jadi mungkin diuji di Malang berapa sekolah, 3 sekolah, setelah itu diuji provinsi 10 sekolah, bukan diuji ya diuji lapangkan ya.
uji lapangan nggak provinsi, kemudian uji lapangan nasional lah itu nggak selesai ya, mau seharusnya itu ya. Ya, seharusnya itu memang pengembangan itu ya. Terus apa lagi yang ditanyakan? Mana tadi Pak Robi? Hilang Pak Robi. Setelah itu apa lagi? Cukup. Ya, pre-test post-test ya. Jadi pengembangan itu bukan menguji teori ya, menguji produk. Jadi misalnya teori tentang Anda mengembangkan buku ajar berbasis teori konstruktivis. Konstruktivisnya itu sudah benar, sudah teruji sebelumnya. Yang perlu diuji itu produkmu itu sesuai dengan teori itu dan layak enggak itu, efektif enggak itu. Produknya bukan teorinya. Berbeda dengan eksperimen menguji teori. Pengaruh penggunaan konstruktivis terhadap belajar itu. Nah, diuji teori itu. Anda mengajar dengan konstruktivis, dengan sesuai dengan langkah-langkah konstruktivis, nah, diuji. Tapi kalau pengembangan itu bukan teorinya yang diuji, produknya yang diuji. Produk yang dibangun dari teori. Ya. Makanya ada uji lapang namanya ya, uji lapang. Kalau Profesor Kasihan almarhum itu bukan eksperimen, uji lapang. Kalau eksperimen itu kan apa? Menguji teori, nah, uji lapang. Misalnya Bu Kasine saya dulu pernah tanya masih awal-awal mata kuliah penelitian pengembangan, tanya bukan eksperimen, tapi diuji lapang. Diuji lapang itu efektif ya, efektif itu ditandai dengan signifikansi tadi itu ya. Atau kalau ikut gain tadi itu ya kurang efektif, sudah efektif gitu aja ya. Silakan itu ya. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi jangan dikirakan pengembangan menguji teori, enggak, menguji produk yang dibangun dari sebuah teori. Nah, teorinya sudah postulatnya sudah menjadi postulat, sudah benar. Oke. Siapa lagi tadi yang mau tanya? Izin Ustaz. Ya, Noval, silakan. Ustaz, afwan, kuntu mudarisan Ustaz di Ihdal Madaris di Malang. Yeah. Wa darastu maddataini lugha Arabiyah wa akidah akhlak Ustaz. Sedangkan akidah akhlaknya ini memakai buku Adab Thalibil Ilmi Ustaz. Untuk bahasa Arabnya silsilah taklim lugha Arabiyah gitu Ustaz. Nah, untuk apakah ketika kita melakukan penelitian R&D itu Ustaz, apakah bisa menggunakan buku bukan pembelajaran bahasa Arab, tapi dia menggunakan bahasa Arab, Ustaz. Seperti yang tadi, Adab Thalibil Ilmi, Ustaz. Penelitiannya di mana itu? Penelitiannya di mana? Di Al-Um, Ustaz, misalnya, Ustaz. Ya, nah, itu ngajar apa? Ngajar materi apa? Ngajar akidah apa? Lebih ke ada akidah akhlak, Ustaz. Terus yang dikembangkan apa di akidah akhlak itu? Pengen mengambil mufrodat yang susah kemudian dibuat jadi satu kamus gitu, Ustaz. Lah itu kan di akidah akhlak itu ngajar bahasa Arab apa ngajar akidah? Ngajar akidahnya, Ustaz. Tapi bukunya bahasa Arab. Oh ya, mengembangkan buku ajar bahasa Arab untuk materi akidah ya. Di Al-Arabiyah li aghratin khassa. Pengembangan buku ajar bahasa Arab untuk pengembangan buku ajar bahasa Arab, apa yang mau dikembangkan, karakteristik spesifikasinya buku ajar yang apa yang dikembangkan itu. Untuk tujuan itu khassa itu pengembangan buku ajar bahasa Arab dengan pendekatan bla 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 untuk peningkatan pembelajaran dalam pembelajaran akidah akhlak ya. Itu ada misalnya pembelajaran bahasa Arab di IPA, di Fakultas Farmasi itu kan ada itu. Ya. Mahasiswa saya dulu yang dari Jambi dari mana itu Sumatera itu ya. Jadi dia mengembangkan buku ajar bahasa Arab kedokteran. Nah, farmasi karena digunakan di fakultas itu ya. Sama dengan itu dengan buku bahasa Arab untuk akidah ya. Jadi materinya isinya akidah tapi bahasa Arab yang digunakan. Atau mungkin di akidah itu ada bahasa Arab, silakan. Nah, seperti itu apa? Rektor Dalwa itu
Habib Bahar Bahar Segaf itu mengembangkan buku ajar bahasa Arab untuk fikih, pelajaran fikih. Di fikihnya itu diajar dengan buku ajar bahasa Arab. Karena Dalwa itu kan semuanya lingkungan Arab ya. Nah, silakan itu ya. Arab. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Pak. Baik, soal akhir. Ilam tujad as'ilah fa nahnu ka mudarris alladhi yurafiqukum fi hadil marhala atlub minkum al-afwa in wajatum zalatul lisani wa naqaisi fi amaliyatit ta'lim wa fi amaliyatil murafaqatil munaqasya wal muhadharah ala tariq al-liqa al-iftiradi fi hadil marhala wa hayya nakhtatim liqa'ana bi qiraatil hamdalah alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ya manillah Ustaz.